Realistis boleh, tapi persatuan, integritas, dan ideologi partailah yang lebih besar yang diutamakan. Hari ini nggak ada gimmick ya teman-teman, kita mau fokus, oke? Jakarta masih menjadi perhatian utama di setiap gelaran pilkada meskipun status ibu kota sudah berpindah ke IKN. PDIP selalu berhasil memainkan peran vital menjadi pihak yang paling disorot. Jempolan memang strateginya. Semua media dan mata netizen dibuat menunggu-nunggu siapa calon yang akan diusung. Pilkada Jakarta kali ini sudah jelas siapa musuh utamanya yang diusung geng Raja Jawa. Yaitu apa? Ridwan Kamil. Bobotoh Persib yang mencoba mengadu nasib di kandang Persija. Bakalan aneh rasanya kalau sampai seorang bobotoh memimpin The Jackmania. Ya kan? Aneh banget rasanya nanti. Sampai H-2 pendaftaran Cakada Jakarta, orang masih menyangka bahwa pilihan PDIP adalah antara Ahok atau Anies. Wajar, harapan publik pada umumnya memang dua tokoh ini yang sudah pernah menjadi gubernur Jakarta. Keduanya punya fans fanatik di Jakarta. Anak abah, istilah yang sekarang ya. Lalu ada Ahoker yang sudah lama ada sejak 2017. Namun, harapan tinggallah harapan. Jagoan PDIP akhirnya dikeluarkan, namun bukan Ahok atau Anies. Nama Pramono Anung dan Rano Karno lah yang dimunculkan. Sontak pendukung Ahok dan Anies meradang, sedangkan di pihak lain ada pendukung Ridwan Kamil yang senang bukan kepalang. Di waktu tersebut, mungkin isi otak dan pikiran mereka itu sama ya. Wah, Ridwan Kamil bakal menang mudah ini. Sudah, lantik langsung saja gubernur DKI. Ah, nggak niat ini PDIP ikut Pilkada Jakarta, dan seterusnya, dan lain sebagainya. Yang saya baca di sosmed sih, isinya mayoritas sama. Pendukung Ahok dan Anies kecewa, sedangkan kubu Ridwan Kamil riang gembira. Meskipun calon peserta Pilkada Jakarta sudah clear, namun masih ada pertanyaan besar yang mengganjal yang saya lihat masih berseliweran di lini masa. Mengapa Pramono Rano yang dipilih? Mengapa bukan Ahok? Dan mengapa bukan Anies? Apa sengaja PDIP mengalah dan fokus di daerah lain? Dan seterusnya, dan lain sebagainya. Pertanyaan yang sepertinya perlu dicari jawabannya. Mari kita bahas. Yang pertama, mengapa bukan Ahok? Ahokers yang tidak terima seperti menuntut penjelasan. Ahok adalah salah satu kader terbaik yang dimiliki Partai Bandeng saat ini. Paham Jakarta, elektabilitasnya tinggi, tegas, transparan kinerjanya, dan tidak tersangkut kasus korupsi. Kurang apa lagi? Adian Apitupulus pun sampai turun ke lapangan menenangkan, memberikan penjelasan kepada Ahokers yang sengaja berkumpul, berorasi, memohon agar Ahok yang diajukan sebagai cagup DKJ. Jadi begini, betul kita semua tahu Ahok adalah sosok idaman kita semua. Namun jika kita paksa Ahok tetap maju, apa warga Jakarta sudah lupa kejadian Pilkada 2017 bagaimana Ahok dirujak habis-habisan isu agama hingga masuk penjara? Elektoral Ahok juga mentok dan stagnan sejak saat itu. Ahok lalu menghilang, menyepi dalam bui. Karir politiknya sudah dihabisi. Meskipun hampir dua tahun kemudian Ahok bebas dan kembali berkarya menjadi Komut Pertamina, namun memasukkannya kembali ke dalam lumpur politik pilkada hanya akan memancing kembali masa kelam tahun 2017 tersebut. Sebagian warga Jakarta mungkin sudah melupakannya. Tapi di tahun politik, masa lalu yang buruk adalah bahan bakar yang mujarab untuk menjatuhkan lawan. Ada satu perbuatan pesan yang saya terima di WA, kurang lebih begini bunyinya. Adikku kelola buzzer, biasanya buzzer kosmetik sih, tapi kemarin sudah ada tawaran buat buzzer Indonesia baik-baik saja. Narasi Ahok tentang perceraiannya, penelantaran anak, pemaksaan puput, yaitu istri Ahok masuk Kristen, dan lain-lain. Sudah dipersiapkan buat serang Ahok apabila nekat dicalonkan menjadi calon gubernur. Bayarannya lumayan gede. Sebuah pesan yang cukup jelas. Kehidupan pribadi Ahok yang akan diungkit-ungkit dan jadi senjata untuk menjatuhkan.
Orang akan lebih meramaikan hal-hal personal daripada program Jakarta dan apa yang dibutuhkan Jakarta. Sudah kebayang kan apa yang akan terjadi di Pilkada Jakarta nanti? Dan ini berkorelasi dengan apa yang terlihat di akun-akun buzzer PSI dan PKS di semua platform yang getol banget ikut-ikutan mendorong Ahok agar maju di Pilkada Jakarta. Sesuatu yang aneh dan mencurigakan. Mendorong agar terjerumus. Kasihan Ahok yang akan kembali jadi bulan-bulanan kehidupan pribadi dan keluarganya. Kalau saya lihat, ini pasti jadi pertimbangan yang serius dari Ibu Megawati. Beliau saya lihat beberapa kali bilang ke Ahok, awas selotip. Selotip tetap jalan toh. Sepertinya itu mengingatkan Ahok agar lebih hati-hati dan tidak ceplas-ceplos ketika ditodong media. Tidak melakukan wawancara. Sesuatu yang merugikan dirinya dan perjuangannya di Pilkada 2017 yang lalu. Dan itu juga yang terus diwanti-wanti sama Ibu Mega agar tidak merugikan PDIP dan di Pilkada kali ini. Betapa Ibu Mega itu sayang banget kepada Ahok dan menjaganya dengan baik-baik. Lalu, big question yang berikutnya adalah, mengapa bukan Anies yang dipilih? Secara kasat mata, elektabilitas Anies di nomor 1 adalah modal besar yang tidak dimiliki cakada lain. Sebuah alasan normal mengapa Anies jadi tokoh yang peluangnya paling besar untuk menang, siapapun pengusungnya. Anies punya fans fanatik di Jakarta. Kedekatannya dengan warga juga tak bisa dianggap sebelah mata. Bahkan ketika PKS merapat ke kubu sebelah, rame-rame fansnya menyorakinya dan lebih memilih setia dengan Anies daripada ikut jalan miring PKS yang di luar dugaan meleleh dengan rayuan Kim Plus. Bagi pendukung Anies, tidak menjadi soal partai mana yang akan mengangkatnya menjadi cakada termasuk PDIP. Yang penting bisa ikut gelaran pilkada, karena tidak ada partai lain yang mau meliriknya. PKS, PKB, ataupun Nasdem yang jelas-jelas bekerja sama di Pilpres kemarin memilih mundur dan mendekat ke gengnya Raja Jawa. Analisa yang pas jika melihat tangkapan layar di sosial medianya Pak Anies yang penuh dengan dukungan ketika dipertimbangkan menjadi cakada dari PDI Perjuangan. Anies adalah musuh bersama bagi Ahokers di Pilkada 2017. Anies juga musuh bersama bagi sebagian besar pendukung PDIP maupun mungkin di internal PDIP juga. 2017 kita berperang, berseteru, lalu tiba-tiba di 2024 kita harus bahu-membahu mendukungnya. Dari sini saja rasanya sudah aneh. Sama anehnya ketika di Pilpres yang lalu, 10 tahun kita memerangi Prabowo, lalu dipaksakan menjadi pendukungnya Prabowo. Mau ditaruh di mana integritas dan muka kita coba? Jadi pendukung ya harus punya pendirian, ada idealisme yang dipegang, ada nilai yang diperjuangkan. Bukan loncat sana, loncat sini hanya karena ada kepentingan ataupun ada bayaran. Nggak malu apa disamakan dengan Grace Natali, Tamara, dan petinggi-petinggi PSI yang mengingkari hati nurani, lalu kini berubah menjadi penjilatnya Prabowi? Saya kira pertimbangan Ibu Mega yang tetap menjaga nilai-nilai integritas itulah yang jadi pegangan. Potensi bentrok dan saling serang di antara kubu sendiri, itulah yang dicegah oleh Ibu Mega. Realistis boleh, tapi persatuan, integritas, dan ideologi partailah yang lebih besar yang diutamakan. Tidak perlu ada perpecahan di antara Ahokers dan pendukung setia PDIP. Soal kemenangan di Pilkada di Jakarta, ya itulah yang harus diperjuangkan. Mau mudah atau susah, usahalah yang menentukan. Pertanyaan yang terakhir, mengapa PDIP pilih Pramono Anung? Mengapa berpasangan dengan Rano Karno? Sepertinya ini menarik kalau ada di video itu sendiri ya teman-teman. Biar bisa diulas dengan panjang kali lebar gitulah. Gitu ya teman-teman. Tunggu di edisi POV selanjutnya. Kita akan bahas bersama. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam POV, point of view.